Oke. 2025 itu sangat besar. Jadi peserta ini semakin banyak. Dan gairah untuk di kelasnya itu juga semakin banyak pilihan. Yes, benar Pak. Mulai dari Malibu. Nah, itu kan yang jadi inceran ini. Yes, ya benar-benar. Bos, ya kan. Terus ada kelas pusat. Oh iya. Kan ibaratnya juga Bisa nyolok di lapangan, ya. kacau kan. Bisa terbantu juga. Oke. Daripada nyari di iklan atau informasi yang nggak jelas. Benar-benar Pak. Dia dari KLI sendiri juga mempermudah. Iya, mewadahi juga. Jadi setuju Pak dengan adanya KLI Pak? Sangat setuju sekali. Sangat setuju sekali. Karena kemarin juga ngerasakan Pak ya, emosional itu berbeda banget Pak ya. Ya. Apalagi di tiket 30 ya nggak? Wow, gila. Dari situ ambisinya kelihatan guys. Jadi mungkin kalau gila harga apa di lagu-lagu udah biasa ya. Tapi ini di pun kemarin wow, jadi berburu banget ya. Secara keamanan juga KLI Ya. kita ngomong sekarang banyak yang baru rusuh. Alhamdulillah KLI sendiri Bisa mengatasinya. iya. Ya, alhamdulillah kemarin juga bisa diatasi ya setelah itu ya, gitu guys. Jadi alhamdulillah ya, Jangkar juga alhamdulillah dengan ada KLI bisa bersilaturahmi lagi ke pemain-pemain Lokbet, terutama ke belakang SF, Pak Erik sendiri bisa sampai ke sini Jangkarnya Kak. Ini hari Senin kita masih ngebolak di sini ya. Kita di jalan tadi bertanya, Jangkar ini hari Senin ini masih di kota 800 km kata gue. Lah malah yang parahnya gua di ini jangan ditekan sebulan. Wow. Selamat tadi. Nanti jangan main lagi Pak. Oke Pak, next time buat kedepannya harapan terbesar Bapak buat Lokbet apa Pak? Kalau Lokbet sendiri harapan supaya generasi yang akan datang itu menciptakan sebuah keunikan ya. Yes. Dalam kalau saya spesialis ke paruh bengkok yang disebutkan ya keunikan suara itu tadi ya, yang bisa menarik perhatian Pemain. Iya. Unik suaranya, ada yang Kayak show-nya. Karena di burung-burung yang mungkin di luar paruh bengkok kan tidak ada banyak suara yang apa ya aneh kadang kan. Oke. Cuman kalau kita ngomong kicau kan materi. Nah kalau Lokbet sendiri menciptakan suara yang aneh, Unik ya di konslet ini, di konslet. Yes. bukan karakter masing-masing burung. Oke, itu harapan terbesar dari Bapak Erik. Buat lu apa harapan terbesar Jangkar? Apa itu? Harapan terbesar buat Lokbet di tahun ini sampai ke depannya gitu. Lebih rame lagi, lebih maju. Biar pemainnya tuh lebih semangat. Karena kan nggak bos-bos aja yang main di sana. Teman-teman Lokbet juga ada yang nyari rezekinya tuh di situ. Banyak sekali. Betul. Makanya kenapa biar supaya lebih rame lagi, yang tadi gua bilang tadi UMKM terbantu sekali. Betul. Iya nggak? Banyak Jangkar UMKM. Banyak yang udah terbantu sih dari Lokbet ini. Di lapangan juga kan penjual kopi, penjual gorengan, penjual somai, penjual bakso itu laris. Jadi nggak dari pemain burungnya aja yang terbantu. Semuanya. Jadi bener kan? Bener nggak menurut gua? Lokbet ada rezeki ya nggak? Itu berarti silaturahmi juga dengan Bapak Erik itu adalah salah satu rezeki ya nggak? Jadi berbanyaklah silaturahmi karena rezeki bakal mengalir. Ya nggak Pak? Gitu guys. Oke, harapan terbesar lu seperti itu. Dan terakhir harapan terbesar Jangkar apa ya? Mungkin harapan terbesar Jangkar sendiri di tahun 2025 ini ya salah satunya sama dengan Pak Erik, teruslah mencetak Lokbet berkualitas. Karena kenapa? Ada kualitas, ada harga, benar nggak Pak? Gitu. Terus cetaknya nggak, jangan pernah menyerah dalam satu langkah ya nggak? Karena kenapa? Di langkah sekarang kita kalah, mungkin di minggu besok itu bakalan mendapatkan hasil yang mungkin lebih baik dari sebelumnya ya nggak Pak? Karena kenapa? Dengan Lokbet ini kita bisa menciptakan rasa-rasa yang berbeda. Anjay, itu bahasa apa sih gua mesti kayak gitu ya? Oke guys, jadi pesan gue dari gitu ya. Jadi buat teman-teman semua semangat ya dalam merawat gacuan kita. Karena kenapa? Gacuan kita juga ngerti kalau kita ngerawat dengan sepenuh hati, insya Allah di suatu saat bakal membanggakan dan membahagiakan tuannya sendiri. Ya nggak? Ya nggak dong? Iya, dia sembunyi ya nggak dong? Gitu. Oke, jadi itu harapan terbesar buat Lokbet. Jadi terus harapan terbesar khususnya di daerah Surabaya Pak Erik nih, biar pemain Surabaya itu bangkit
ini udah pasti sebenarnya biar lebih membludak lagi, terutama di konser dan di kelas balimnya. Apa Pak? Pesan-pesan buat teman-teman Ekek Mania Surabaya tentunya. Ya, kalau dari wilayah Surabaya dan sekitarnya lebih ke pembukaan kelas-kelas yang kelas dewasa, Yes. reguler, Oh. konslet. Mm-mm. Nah, itu sekarang kan sudah mulai, cuman masih 30% lah. Oke. Nah, kita harapannya setiap gelaran nanti press, laber, nah itu juga selalu ada ya. Ya benar. Khususnya konser sama Balibu Pak ya. Iya, Kalau Fighter udah jangan ditanya Pak ya. udah pasti rame. Pasti rame. Oh gitu. Jadi harapan besar mudah-mudahan di Surabaya ini selalu memberikan wadah ya Pak ya. Ya, Intinya memberikan wadah buat Lovebird Konslet, Balibu, dan yang belum ada di situ Lovebird Restar Pak. Kelas Restar ya nggak? Jadi Pak, dengan adanya Restar gimana menurut Bapak? Ini kan ada pro dan kontra Pak. Restar ini selalu negatif dipandangnya, tapi di satu sisi lain ada positifnya Pak gitu. Jadi menurut Bapak dengan adanya Restar haruskah dihapus dan haruskah tetap berada gitu Pak? kalau kelas restart seharusnya itu sangat membantu ya. Karena kita kan beragam peserta itu pasti ada mengisi yang satu kelas, Ya, oh iya benar. kedua ada yang enggak. Nah, kalau kita ngomong faktor rezeki, cari juara kan bawaannya burung, Ya. ya kan? Ketika nanti bawaannya burung memang cocok di kelas restart, artinya pemain yang mungkin yang punya karakter yang bisa cari momen ini durasinya sekian, jadi dia ada wadah kelasnya sendiri. Semangat lagi. Oh, jadi kesimpulannya itu kalau di kelas Restar itu siapa aja berhak juara Pak ya? Betul. Karena di situ itu, dan satu lagi nih, bisa buat melatih bahan-bahan ya nggak Pak? Karena rata-rata kelas Restar itu kan tiketnya itu di bawah 50 ya nggak? Jadi terus apa lagi Pak? Itu aja ya. Betul berapa beda dengan kelas Restar ya nggak? Biar nggak ada pro dan kontra gitu. Jadi kalau buat kelas Restar itu yang tadi gue bilang, buat pemain yang akar rumput yang belum berani event atau yang amunisinya masih belum mumpuni lah, Yes. masih bisa di kelas Restar. Ya, dan bisa merasakan ya nggak? Terus. Paling ya itu aja sih. Itu aja. Oke, buat jangkar sendiri apa ya dengan adanya kelas Restar? Jadi kesimpulan dari omongan Pak Erik dengan Gabriel ini, kesimpulannya gini ya. Jadi menurut gua itu dengan adanya kelas Restar itu sangat membantu juga ya dengan pemain-pemain akar rumput. Karena kenapa? Karena kalau sebagai pemain akar rumput kayak gua dulu itu mau naik ke kandang itu kita ngeliat dulu, wah tiketnya terutama ya nggak? Tiketnya mahal dan lawannya, wah itu melawannya ini nih. Pasti itu lagi. Iya, pasti itu lagi pikiran dan nggak bakalan kuat gitu ya nggak. Dengan adanya kelas itu sangat membantu karena kenapa? Oke, kita main tetap yang dinilai ekeknya ya nggak. Tapi dengan dijuarakan itu kita dikocok ya nggak. Dengan Restar apa mau Restar kocok, apa mau Restar poin itu sama aja ya nggak. Jadi semuanya itu bisa merasakan yang namanya juara. Tergantung hokinya ya nggak. Satu tergantung burungnya, kedua tergantung hokinya gitu guys. Jadi dengan adanya ke kelas Restar bisa membantu akar rumput dan teman-teman yang punya bahan juga buat melatih dulu. Masa kita mau latih bahan langsung di kelas 150 nggak mungkin ya kan? Iya sayang gitu. Jadi kita hajar di kelas Restar nih. Nah satu lagi Pak, lupa jangan. Dengan adanya kelas mungkin digital era sekarang Pak ya, salah satu dengan menggunakan stopwatch. Menurut Bapak gimana Pak? Ya kalau kita bandingkan sama yang dulu, Oke. banyak yang Teriak dan bendera ya Pak ya, banyak kan ya. stick, Setik ya. itu saya lebih setuju dengan mereka. Karena kenapa Pak? Karena tolak ukurnya kita tidak tahu kemampuan atau kerja sih Yes. turun dan Oke. Benar itu Pak. kalau kita ngomong sistem teriak dari misal 5 juri atau 6 juri, salah satunya pasti ada selisih Perbedaan teriakan. Cara menghitungnya. Iya. Oke. Ya, terus Pak Ya lebih nanti kedepannya lebih enak pakainya atau stop aja ya. Betul. Oke, menurut lu berapa Bil? Ya kayak tadi sih, menurut kata Bapak Erik, lebih efisien juga Yes. tenaga. Kedua, jadi nggak ada inceran dari pemain. Kalau dari tukang hitungan misalkan kan, yang sana hitungannya benar gitu kan, kok nggak lambat dulu kan, nanti yang belah sini cepet nih.
Oh. Nanti yang juri ini jadi perebutan pemain lain. Yes, jadi dioper ya nggak? Jadi dioper. Oke. Kalau belakang ya nomor-nomor itu ya. Lah iya. Kan gitu. Jadi kan, Benar. di juri itu enak, Enak. hitungannya cepat. Yang di sini hitungannya ini banget, Lama. gitu kan, lama, gitu kan. Oke. Ini salah satu kesimpulan dari Pak Erik dan Om Gabriel ya. Jadi sekarang menurut gua juga sama sih, lebih efisien di stopwatch karena Iya. kenapa? Mungkin tingkat permainan itu ada, cuman lebih ngepres, ya nggak? Burung, karena kenapa? Dengan adanya burung konslet dengan penilaian digital itu masih bisa dimainkan, cuman kecil. Karena kenapa? Kelihatan banget. Betul. Ya nggak? Karena Kelihatan. ketukannya itu sama semua ya nggak? Cuman mungkin bukan permainan sebenarnya, mungkin telat mijit, ya nggak? Telat menyebutkan gitu. Jadi kalau dengan sebut satu ketuk itu sama semua ya nggak? Jadi kelihatan kualitas durasinya yang mana, kualitas suaranya yang mana di situ. Jadi kelihatan mungkin di lokot-lokot yang penilaiannya menggunakan stopwatch itu kelihatan kualitasnya lebih nyata ya nggak? Itu guys ya. Jadi buat teman-teman semua tetap kita junjung sportivitas dimanapun yang berada, mau itu penilaian apa, penilaian penyebutan, setik, apa stopwatch, yuk kita guyup rukun dengan adanya perlombaan di manapun kita buka lagi ya nggak? Jangan berkecil hati lah. Wah, gue nggak kuat di kelas stopwatch, ada kelas setik yang situ juga ya nggak? Kita sediakan juga kelas setik, kelas restart itu ya nggak? Di situ kita udah sediakan, udah kasih wadah buat teman-teman semuanya. Oke Pak, ada pesan lagi nggak? Oh iya, lupa lah. Oke, ini kan kemarin masuk di SF ya? Iya. SF dan juaranya masuk ke dua-dua 3-3. berarti tiket finalnya belum dapat? Belum. Hah? Belum. Belum dapat. Oke, next time Pak ya. Belum rezeki ya. Jadi Masih ada Solo. ada Solo, ada 5 lagi ya nggak? Iya. Di Jawa Timur ada 5, ada lagi perlombaan Pak. Ya, Salah satu di rumah Bapak ini di Puspo Agro Pak ya? ya kalau dalam timur masih 4 ya. 5. Ini baru 1 kemarin. Cuman kita namanya silaturahmi. Yang apa itu? Terus Silaturahmi ya. Itu kemarin kita sudah ada jadwal ke dulu. Oh iya. Ya, Kansas Bukan. dulu. Kansas, abis Kansas baru ke Solo. Dulu. Heeh. Kita kan silaturahmi. Oke. Jawa Tengah. Aceh. Yes. Wow. Jadi jangan berkecil hati Pak ya. Iya. Dengan belum mendapatkan kita baru ke 1 tiket final, mungkin di besok ini burung belah kasus tapi Sofi Pak ya. Besok kamu kerja harus bagus Pak ya. Dengan durasi kamu bisa mendapatkan golden itu ya Kak. Kasih bahagia dulu Bapak ya, kasih bahagia dulu ya Pak ya. Oke Pak, terima kasih atas waktunya. Sehat selalu buat Pak Eriknya, buat Gabriel juga, selalu amanah dalam mengerjakan tugas dari Bapak aja. Oke Pak, makasih atas waktunya. Gabriel, sehat selalu. Buat teman-teman juga tetap ya konsisten dalam merawat keduanya karena rezeki. Oke, next you team. Bye bye, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.